Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teorema Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lagi membahas soal teori peluang atau statistika matematika 1 ya. Ini untuk part ketiga. Di sini ada 4 soal ya. Per video nanti akan dibahas 1 soal. Nah, soal ini bukan buatan dari saya sendiri, tapi saya nemu di internet. Jadi nanti saya akan bahas soal ini secara cukup detail gitu. Kita mulai dari yang nomor 1, misalkan Bacak X mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter lambda sampai dengan 2 dengan fungsi kepadatan peluang seperti ini ya. 2e pangkat minus 2x untuk x-nya lebih besar sama dengan 0 dan 0 untuk x lainnya. Tentukan fungsi distribusi kumulatif dari x yaitu fx probabilitas x lebih besar lebih kecil sama dengan x. Kita langsung ke jawabannya aja. Jadi fx-nya itu ini ya, kita disuruh mencari CDF-nya, fungsi distribusi kumulatif, probabilitas x besar lebih kecil sama dengan x kecil. Nah, integralnya itu mulainya kan dari minus hingga sampai dengan x kecil, fx ini c dc. Nah, nanti karena si fx ini dia kalau dari minus hingga sampai 0 dia nilainya 0, jadi sebenarnya kita cukup mengintegralkannya mulai dari 0 sampai dengan x ya. Nah, jadi ini integral minta hingga sampai 0 fx c dc yang atas tadi kita pecah, minta hingga sampai 0 terus 0 sampai x. Nah, lalu yang minta hingga sampai 0 fx-nya itu kan sendiri 0 nilainya ya. Jadi integral ini langsung nilainya 0. Nah, yang masalah dari 0 sampai x ini nilainya itu mengikuti ini 2e pangkat minus 2c karena fc ya, dc. Nah, ini tinggal kita integralkan, nanti 2-nya kita tarik ke depan. Lalu ini dibagi minus 2 karena pangkat dari eksponennya itu minus 2c ya. Ini dibagi minus 2, e pangkat minus 2c, di mana c-nya itu kan 0 sampai dengan x ya. Nah, 2 ini nanti coret ya, 2 di atas sama 2 di bawah. Minusnya ini kita gunakan untuk membalik si ininya apa. Jadi yang bawahnya sekarang c sama dengan x, yang atasnya c sama dengan 0, dibalik gitu. Pakai minus yang ini. Nah, tinggal kita masukkan c sama dengan 0, e pangkat 0 kan 1, c sama dengan x, e pangkat minus 2x. Jadi 1 dikurang e pangkat minus 2x ini. Untuk x-nya non negatif ya. Nah, jadi fungsi distribusi kumulatif dari x adalah 1 minus e pangkat minus 2x untuk x yang non negatif, dan 0 untuk x yang lainnya. Itu x yang kurang dari 0 tadi itu nilai 0. Nah, itu yang bagian A. Sekarang kita ke yang bagian B. Tentukan fungsi kesintasan atau survival. Fungsi survival ini SXX ya. Probabilitas X besar lebih besar dari X kecil. Lalu hitung SX1 ya. Dan misalkan satuan Bacak X adalah satuan waktu dalam jam ya. Apa makna dari SX1? Jadi interpretasi dari SX1 itu apa sih sebenarnya yang dia mau nanya ini di poin B. Jadi fungsi kesintasan langsung aja kita tentukan survivalnya dulu, SXX. Itu probabilitas X besar lebih besar dari X kecil. Itu 1 dikurang probabilitas X besar kurang dari sama dengan X kecil. Nah, probabilitas X besar kurang dari atau sama dengan X kecil ini kan si tadi fungsi distribusi kumulatifnya. Jadi tinggal 1 dikurang fungsi distribusi kumulatifnya aja. Untuk X yang non negatif, 1 dikurang ini, jadi E pangkat minus 2X. Untuk X lainnya, 1 dikurang 0, ya 1 hasilnya. Jadi seperti ini nanti fungsi survivalnya. Nah, lalu fungsi survival ini SX1, kita evaluasi aja, kita ganti XS1, karena 1 itu lebih besar sama dengan 0, jadi E pangkat minus 2 dikali 1, E pangkat minus 2 ya. Nah, interpretasinya adalah, kita balikin lagi, SX1 itu kan probabilitas X besar lebih besar daripada 1. Nah, probabilitas ini kan artinya peluang bahwa waktu antar kejadian, misalkan si X besarnya itu menyatakan waktu antar kejadian gitu. Nah, jadi ini peluang waktu antar kejadiannya itu lebih besar dari 1 adalah E pangkat minus 2. Atau kalau secara rata-rata ya, dari kalau kita misal mengamati ada n buah waktu antar kejadian ya, waktu antar kejadian ini kita punya datanya sebanyak n buah gitu, kurang lebih nanti sebanyak E pangkat minus 2 dikali n ya, itu yang waktu antar kejadiannya itu lebih dari 1 gitu ya. Itu artinya gitu. Kalau semisal X itu menyatakan waktu antar kejadian. Nah,
Kalau ini nanti dalam jam ya udah berarti satunya 1 jam gitu. Satunya di sini juga 1 jam, artinya seperti itu. Nah, itu udah untuk yang B. Sekarang kita ke yang C, tentukan fungsi pembangkit momen MXT, itu definisinya ekspektasi E pangkat X dan syarat agar fungsi pembangkit momen tersebut ada. Jadi kita langsung masuk aja, MXT itu ekspektasi E pangkat X, itu integral. Kenapa dari 0? Karena dia itu PDF itu tidak nolnya itu mulai dari 0 nanti sampai tahingga atau support dari distribusi eksponensial ini ya. Itu mulainya dari 0 sampai dengan tahingga gitu. Nah, jadi integralnya cukup dari 0 sampai tahingga E pangkat X fx x dx ya. Nah, kita tinggal masukin ya, PDF-nya kan 2 E pangkat minus 2X ini, E pangkat X ya, yang dari sini. Nah, lalu duanya ini bisa kita tarik keluar ya, eksponennya itu bisa kita satukan ya, jadi E pangkat T minus 2 kali X gitu. Nah, lalu kita integralkan 2 dibagi T minus 2. Nah, karena T minus 2-nya itu ada di bagian bawah sini, berarti T-nya itu tidak boleh 2 ya. Dengan di sini E pangkat T minus 2X ya. X-nya itu dari 0 sampai menuju tahingga gitu. Nah, supaya nanti kan kita evaluasi ketika X-nya menuju tahingga. Nah, E pangkat, kalau misalkan T minus 2-nya itu positif ya, maka nanti kan T minus 2 kali tahingga itu tahingga. E pangkat tahingga itu kan tahingga juga gitu kan, dalam konteks limit. Nah, jadi nggak bisa. Jadi kalau supaya kita mau ini bisa ada berhingga gitu ya, atau ada. Nah, itu kita harus membuat T-2-nya itu negatif. Makanya nanti ditambahkan syarat T-nya itu kurang dari 2 supaya T-2-nya negatif. Nah, kalau T-2 negatif, ketika X menuju tahingga, nanti T-2-nya itu menuju T-2 dikali X itu menuju minus tahingga. Kenapa? Karena T-2-nya itu negatif. T-nya udah kita paksa kurang dari 2 gitu syaratnya. Nah, jadi ini itu E pangkat minus tahingga itu kan 0 gitu. Jadi 0. Nah, ketika X-nya 0, ini kan 0 dikali T minus 2 ya 0. E pangkat 0, 1. Jadi min 1 gitu. Nanti jadi seperti ini. Lalu minus 1-nya kita hilangkan dengan cara kita kenain ke bawah. Jadi tadinya kan T minus 2 jadi 2 minus T yang bawah. Jadi 2 dibagi 2 minus T dengan suatu syarat bahwa T-nya itu kurang dari 2 gitu. Ya. Nah, itu udah. Lalu yang D terakhir, menggunakan hasil dari C, tentukan min dan variansi dari Pobacak X. Jadi pertama kita turunin dulu si MGF-nya ini, fungsi pembangkit momen ya. Yang 2 dibagi 2 minus T ya, atau 2 dikali 2 minus T pangkat minus 1 kita turunin. Hasilnya nanti seperti ini, 2 dibagi 2 minus T kuadrat. Nah, lalu kita evaluasi di T sama dengan 0. Kita peroleh setengah. Nah, MX aksen yang dievaluasi di 0 itu merupakan momen pertama dari X, ekspektasi X. Jadi ekspektasi X itu setengah. Nah, terus kita tahan dulu sebentar, kita amati bahwa MX aksen T itu kan sama dengan 2 dibagi 2 minus T kuadrat. Nah, itu sama aja kayak si M yang ini ya, fungsi pembangkit momen si MXT-nya itu dikuadratin tapi dibagi 2 gitu. Ini kan kalau kuadrat atasnya nanti 2 dikali 2 dibagi 2 minus T kuadrat. Nah, ini kan cuma 2, maka nanti harus dibagi 2 gitu. Nah, lalu kita turunkan lagi si fungsi pembangkit momen yang pertama ini kita turunkan lagi, jadi MX double aksen T sama dengan pakai yang ini, 2-nya maju ke depan, nanti 2 dibagi 2 jadi 1 MXT dikali turunan dalamnya MX aksen T. Jadi kita dapat ini turun keduanya, lalu kita evaluasi di 0 sehingga dapat momen keduanya, ekspektasi X kuadrat. Berarti MX 0 dikali MX aksen 0. MX 0 itu kan 1, MX aksen 0 itu kan kita udah dapat yang dari ini ya, itu 1/2. Jadi 1 dikali 1/2 itu 1/2. Jadi momen keduanya itu 1/2. Nah, variansi itu kan punya rumus hitung ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X yang dikuadratkan. Jadi ekspektasi X kuadratnya kan setengah, ekspektasi X itu kan setengah. Tinggal kita masukkan aja, nanti kita dapat variansi dari X itu 1/4. Nah, sekian untuk soal nomor 1 ini. Ya, soal ini masih tidak terlalu sulit. Nanti kita akan lanjut ke nomor 2. Terima kasih.